halaman 63. Hadis nomor 83. An Abdullah ibni Abi Bakrin, dari Abdullah ibnu Abi Bakar, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, sesungguhnya di dalam surat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tulis untuk Amr bin Hazm, di sini Rasulullah menyuruh penulis surat itu untuk mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Waqiah ini ayat 79, la alla yamassal Qur'an illa thahirun la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Di sini terjemahkan alla yamassal Qur'ana illa thahir, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait hadis ini di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi dikatakan fi madzahibil ulama fi masil mushafi wa hamluhu madhabuna tahrimuhuma. Di dalam mazhab ulama terkait menyentuh mushaf bagi orang yang batal dan membawanya, menurut mazhab kami yaitu mazhab Syafi'i itu haram. Wabihi, dan sepakat dengan perkataan Imam Syafi'i ini, qala Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah, wa Malik wa Ahmad. Jadi Imam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 4 mazhab ini. Bahkan dikatakan wa jumhurul ulama, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh dan membawa Al-Qur'an bagi orang yang berhadas. Wa anil Hakam Muhammad wa Dawud yajuzu masuhu wa hamluhu. Tapi ada mazhab yang lain, tapi mazhab yang tidak populer, yang sekarang sudah hilang, udah nggak beredar lagi, namanya mazhab Az-Zahiriyah. Dulu penggagasnya adalah Al-Imam Dawud Az-Zahiri. Itu mengatakan nggak apa-apa, la yamassuhu illal mutahharun, dalam Al-Qur'an yang disebut tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci, itu maksudnya ayat itu adalah Al-Qur'an yang dulu di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali malaikat. Al-Mutahharun itu disebut apa? Malaikat. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mayoritas ulama mengatakan bahwa yang disebut Al-Mutahharun di situ orang yang punya wudu, orang yang tidak dalam kondisi berhadas. Kalau orang dalam kondisi berhadas nggak boleh menyentuh Al-Qur'an itu. Bahkan di dalam kitab Ikhbarul Muhtadin an Ikhbarul Mujaddidin dikatakan wajibu ihtiramuha ay huruful Qur'an lidilalatiha ala dzatihi. Habis ya? Wajib kita ini memuliakan Al-Qur'an, bahkan huruf-huruf dalam apa? Al-Qur'an lidilalatiha ala dzatihi, sebagai bentuk bukti atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama itu mengatakan ya Quran itu ya jangan disamakan dengan apa? Dengan yang lain. Kita harus memuliakan. Imam Nawawi itu menulis kitab namanya lupa saya itu, fi hamalatil Quran itu ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab itu Imam Nawawi mengatakan bahwa di antara cara memuliakan Quran itu ya jangan ditaruh apa? Di bawah.
Kita letakkan, kalau mau ditaruh itu ya kita cariin apa alas, terus kemudian taruh di atasnya. Nah, kadang-kadang Quran ditaruh apa? Di lantai gitu. Anggapnya sama aja kertas biasa. Masa kita sama uang aja nggak berani naruh sembarangan? Ada Pak yang naruh uang sembarangan? Lagi sholat, duitnya taruh di bawah, ada nggak? Ada nggak? Ayo kalau berani, ya, duit taruh di depan. Sebagaimana dia menaruh Quran, ada yang nggak berani? Sama uang begitu memuliakan, menghargai, masa sama Quran nggak menghargai? Ya. Jadi Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dijelaskan oleh para ulama kenapa kita ini tidak boleh menyentuh Quran dalam kondisi berhadas, ya karena kemuliaan Al-Quran itu. Quran itu kalamullah. Kalamullah. Baik, disebutkan Bapak-bapak, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, banyak sekali orang bertanya. Bagaimana kalau Al-Quran ada dalam apa? Dalam handphone. Nah, di dalam kitab namanya Mauqi'ul Islam, Soal wal Jawab, dikatakan bahwa handphone ini adalah pancaran cahaya, sehingga berbeda dengan kertas. Maka ini kalau saya jelasin panjang ceritanya. Jadi kesimpulannya gini, handphone dengan Quran itu berbeda. Bedanya handphone ini kalau ditutup kan mati, nggak ada Qurannya. Kalau Quran kan ya Quran. Makanya orang yang membaca Quran di handphone tanpa wudu nggak apa-apa. Memegang Quran di handphone tanpa wudu tidak apa-apa, walaupun sebaiknya berwudu. Tapi andai kata nggak berwudu nggak apa-apa. Orang berhadas dia baca Quran di handphone nggak apa-apa. Tapi kalau di sini megang Quran ya harus dalam kondisi wudu. Saya ulangi lagi. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Orang yang junub itu tidak boleh membaca Quran, tidak boleh memegang Quran. Tapi kalau orang yang berhadas kecil, tidak punya wudu, dia hanya tidak boleh menyentuh Quran, tapi boleh membaca Quran. Jadi menyentuh Quran nggak boleh, membawa Quran nggak boleh, tapi membaca boleh. Tapi gimana caranya membaca tanpa menyentuh kan susah juga. Tapi ada Quran yang boleh disentuh oleh orang yang tidak berwudu. Apa itu? Quran yang ada terjemah dan penjelasannya, yang mana lebih banyak isi penjelasannya dibanding apa? Qurannya. Itu baru boleh apa? Boleh kita menyentuh. Terjemahan itu boleh itu. Karena kan lebih banyak Latinnya daripada apa? Arabnya, itu boleh disentuh. Nah, itu. Karena itu bukan Quran, dianggapnya itu bukan Quran. Karena itu sudah banyak isi yang lain daripada Quran. Terakhir, memang pada prinsipnya orang yang tidak berwudu itu nggak boleh memegang Quran. Tapi dalam konteks-konteks tertentu kita boleh memegang Quran. Contohnya bapak-bapak mau beli Quran, kan repot kalau harus berwudu dulu. Nyampe toko, waduh batal nih, terus wudu gitu kan. Habis wudu, terus disentuh sama apa namanya itu karyawan yang salesnya, batal lagi, wudu lagi, kan repot. Baru megang satu Quran, sakit perut, kentut, wudu lagi, kan repot ya. Maka dalam konteks seperti itu membeli Quran dimakfu, nggak masalah. Terus apabila Quran ini dipegang anak kecil, yang sangat berbahaya kalau anak itu nanti dibiarkan memegang Quran, dia akan menyobek-nyobek Quran, maka kita boleh mengambilnya, jangan wudu dulu. Wah, Quran dipegang anak saya yang masih kecil, umur 2 tahun. Terus kita wudu dulu. Nyampe situ Qurannya sudah ludes. Maka dalam konteks seperti itu boleh kita apa? Ambil Quran itu, gak usah nunggu wudu dulu. Karena menyelamatkan Quran tadi. Tapi habis dipegang langsung diletakkan, jangan dipegang malah dibawa kemana-mana. Jelas ya? Nah, ini kalau dijelasin lebih panjang lagi. Intinya seperti itu.